Ini dia rujak dan juga bumbu rujak atau sambal rujak handmade Dr. Billy Lazuardi. Enak banget loh. Selamat menikmati. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan membuat bumbu rujak ya atau sambal rujak. Oke. Selamat menyaksikan. Baik, kita gunakan kacang tanah ya. Ini sebanyak 70 gram. Ntar kita lihat hasilnya ya. Karena saya juga mencoba untuk menakarnya dulu. Oke, nah 73 lah, nggak apa-apa 74 ya. Selanjutnya kita timbang ya asam jawa. Oke, ini 17 gram. Oke, sekarang kita timbang untuk gula merahnya. Gula merahnya menggunakan 238 ya, 250 juga boleh sesuai dengan kapasitas yang mau dipakai itu ya. Ya, kita gunakan 50 ml air bersih ya. Air minum maksudnya. Oke. Baik, sekarang kita akan memasukkan kacang tanahnya seberat 70 gram ya, kurang lebih. Lalu kita masukkan, ya, kita sangrai. Nah, untuk sangrai ini kita tidak menggunakan minyak atau air sebagai perantaranya, tapi memang kita gunakan panas pancinya, gitu ya, untuk kacang tanahnya sampai agak mencoklat gitu ya, agak kering seperti itu. Oke, kita aduk-aduk terus sampai kacang tanahnya nanti ada bunyi pletek-pletek gitu ya. Nah, itu berarti sudah mulai agak matang gitu ya. Jadi kita aduk-aduk aja dulu. Oke, kacangnya sudah disangrai ya. Sekarang kita ulek sampai kacangnya itu agak hancur ya. Tapi nggak usah sampai kayak kita bikin gado-gado gitu ya, masih berbentuk butiran-butirannya. Nanti karena akan dicampurkan dengan gula merahnya ya. Oke, ini kita ulek-ulek kacang tanahnya yang sudah disangrai. Oke, setelah kita haluskan ya, nah kayak gini nih ya, masih bentuk kayak butiran gini. Nah, kita taruh dulu ya di wadah yang nantinya kita akan mengurus gitu ya untuk gula merahnya, cabenya, dan asam jawanya. Kalau yang suka terasi bisa pakai, kalau enggak juga enggak apa-apa ya, opsional. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memotong-motong ya gula merahnya. Kenapa dipotong-potong? Supaya pada saat kita ngulek itu nggak terlalu berat gitu ya. Dipotong-potong aja kayak motong tempe lah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita menggunakan 238 gram gula merah. Oke, kita potong gula merahnya. Oke, sekarang kita akan bakar ya untuk terasinya ya, sampai agak kecoklatan lah gitu ya, sampai semua
permukaannya itu terpanasi. Oke, sekarang kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh. Oke, lalu kita ulek ya. Saya menggunakan cabai rawit merah sebanyak 10. Bisa disesuaikan ya untuk jumlahnya, dan juga terasi sebanyak setengah bundaran itulah ya. Karena mama saya suka terasi, jadi saya pakai terasi yang sudah tadi ya kita bakar sampai terkena semua permukaannya ya. Oke, kita ulek sampai halus. Udah gitu ya, ini udah halus. Kita masukkan gula merah yang sudah dicacah tadi ya. Kita ulek juga. Nah, agak lengket memang ya. Ini nanti boleh ditambahkan air sedikit saja sehingga nggak terlalu lengket. Oke, kita lanjut untuk menghaluskan gula merahnya. Ambil lagi gula merahnya ya. Kenapa nggak semuanya langsung, biar nggak terlalu berat, karena ini juga udah lengket ya. Jadi kalau langsung banyak ya itu agak sedikit menyulitkan. Oke, kita terus ulek-ulek ya. Oke ya, airnya air matang ya, air mineral ya. Oke, kita tambahin lagi nih sedikit lagi gula merahnya. Kalau yang pakai gula aren juga silahkan ya. Karena di saya adanya gula merah, ya udah saya pakai gula merah. Gula Jawa. Agak kental, kita udah tambahin air aja sedikit. Nah, nggak terlalu ini dia, nggak terlalu lengket jadinya kalau ditambahin air. Oke, kita sudah masukkan semua ini gula merahnya ya ke dalam cobek. Pastikan gulanya terulek dengan baik, karena gulanya itu sebagai media utamanya ya. Oke, ini sudah bagus, gulanya tercampur dengan baik. Sekarang kita baru masukkan ya 15
gram asam jawanya ke dalam bumbu rujaknya. Oke, kita aduk lagi supaya yang lengket-lengket bisa tercampur dengan baik. Lalu kita ratakan lagi dengan ulekannya ya, cobeknya. Oke, sudah tercampur dengan baik. Kita sekarang masukkan ya kacang tadi yang sudah disangrai, yang sudah jadi butir-butiran gitu ya, ke sambalnya, ke bumbu rujaknya. Kita aduk-aduk ya. Saya agak sulit bisa menggunakan sendok supaya tercampur dengan rata ya. Jadi kenapa itulah kacangnya dulu yang dihaluskan pertama kali, karena kalau sudah dengan bahan-bahan lainnya termasuk gula merah ya, itu jadi berat sekali untuk diuleknya, dihaluskannya. Jadi tinggal dicampurkan saja. Oke, nah ini dia bumbu rujak ala Dr. Billy sudah jadi. Oke, nanti ini ya saya balik. Nah sekarang kita beralih ke buah-buahnya. Saya memakai buah jambu biji ya, terus juga ada mangga dan bengkoang gitu ya. Nah selain buah-buah ini biasanya ada buah nanas gitu ya, dan buah lainnya, cuman saya pakai yang ini dulu. Nah untuk jambu bijinya kita belah dua dulu ya. Ini biasanya generasi Z nih belum tahu gimana sih cara bersihin jambu biji gitu ya. Nah jadi ini seperti ini tampilannya. Nah ini kan biji-bijinya nih ya. Nah itu kita pakai sendok atau pisau terserah, tapi kalau saya pakai sendok, kita congkel ya. Ini kan bentuknya bijinya itu melingkar gitu ya. Nah kita ikutin lingkarannya. Nah kita muter gitu ya, muter tuh ya, muter, lalu kita angkat. Nah ini kita angkat ya, sampai nantinya terlepas. Oke, nah ini ya, terus kita kerok-kerok gitu ya yang masih tertinggal bijinya sampai benar-benar bersih dari biji jambunya. Oke, wangi sekali harumnya. Oke, nah ini udah bersih ya. Nah seperti itu, jadi tinggal nantinya dicuci. Oke, seperti itu. Sekarang mau ngupas buah yang lainnya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba apa ya? Bengkoang dulu deh ya. Kita coba ya. Bengkoangnya kita cocolin ke sambalnya. Sambalnya guys, ya guys. Sambalnya kita coba guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Karena ini di syuting lagi Hari Idul Adha, cocok ya buat cuci mulut setelah teman-teman nyate gitu ya. Nah kita untuk biar lebih sehat lagi makan rujak sama sambalnya nih, mantap banget. Oke, saya makan dulu ya, teman-teman coba, menikmati.